Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita berkumpul kembali di acara pertemuan rutin bulanan kita bersama saya Fitrul Mustaqimah sebagai pendamping PKH di acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga program Keluarga Harapan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali ya ibu-ibu semuanya. Sholawat beri salam tak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memasuki acara, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ada yang mau memimpin doa? Ibu aja. Saya saja. Baik, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semoga dengan berdoa tadi acara pertemuan rutin bulanan kita berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Kemudian saya di sini kita ya Bu ya akan sama-sama akan belajar memasuki modul yang ketiga, yaitu modul kesehatan dan gizi. Nah, di sini saya mendapatkan tugas tentang langkah pertama, yaitu langkah pembukaan di modul kesehatan dan gizi di sesi yang pertama. Sesi pertama itu tentang ini Bu, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Cuman saya hanya membawakan tentang langkah pertama, yaitu langkah pembukaan. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya akan mereview atau menanyakan kembali tentang pertemuan bulan yang kemarin Bu, tentang materi apa saja yang sudah saya sampaikan atau teman-teman saya sampaikan. Nah, dari Ibu Siti Maisarah bisa menyebutkan tentang materi bulan lalu Bu? Tentang pengeluaran keuangan keluarga seperti memahami pendapatan dan keluaran. Memahami pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran keluarga. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk Ibu Suningsih bisa mereview atau menyampaikan kembali mungkin materi yang Ibu ingat dari bulan lalu. Menyusun anggaran dan mengendalikan anggaran, membedakan keinginan dan kebutuhan. Baik, terima kasih Bu, baik sekali jawabannya. Kemudian Ibu Ernawati bisa menyampaikan dari pertemuan yang bulan lalu. Lupa ya Bu ya. Baik Bu, baik, terima kasih Bu. Mungkin banyak pikiran ibunya ya, jadi agak-agak lupa. Baik Bu, baik, untuk Ibu Siti Maisarah benar sekali, dan Bu Suningsih tentang modul yang kemarin kita tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di situ dijelaskan tentang mengelola keuangan keluarga, kemudian bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan, kemudian memahami pendapatan dan pengeluaran, kemudian ada di situ cara menyusun anggaran keluarga supaya pendapatan dan pengeluaran itu seimbang. Kemudian ada caranya cermat meminjam dan menabung. Kemudian ada di sesi yang ketiga itu memulai usaha ya Bu ya. Mungkin hanya itu yang bisa direview dari yang sebelumnya. Baik Bu, kita di sini memasuki modul yang ketiga, modul kesehatan dan gizi. Sesi yang pertama tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah,
dari sini Bu, saya akan menyampaikan 3 topik utama. Yang pertama, layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Nah, ibu-ibu di sini mungkin sudah pernah hamil ya Bu ya? Ya. Sudah punya anak. Kemudian ada yang hamil sekarang Bu? Tak ada. Tak ada ya. Ada yang berencana untuk hamil? Tidak. Tidak ya. Sekarang lagi dilarang hamil karena COVID. Iya ya. Baik Bu. Kemudian yang topik yang kedua tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil. Kemudian bagaimana topik yang selanjutnya, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, kemudian bantuan BPNT tahu Ibu, bantuan pangan non tunai yang biasanya berupa beras, kemudian telur, sayur mayur, kemudian dan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional selama kehamilan dan persalinan, seperti itu Bu ya. Nah, di sini Bu, untuk langkah-langkah indikator keberhasilan di dalam sesi 1 ini Bu, itu saya akan mencoba memberikan penjelasan yang pertama tentang memahami pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari sejak kehamilan sampai anak berumur 2 tahun. Itu nanti langkah selanjutnya. Kemudian langkah yang ketiga, memahami pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Kemudian langkah yang keempat di sesi yang pertama itu memahami layanan kesehatan selama kehamilan. Kemudian langkah selanjutnya memahami layanan kesehatan pasca kehamilan. Kemudian kehamilan atau nifas. Kemudian memahami bantuan PKH dan bantuan pangan non tunai untuk perbaikan gizi. Kemudian memahami jaminan kesehatan nasional dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Nah Bu, di sini Bu, saya akan bertanya kepada ibu-ibu semuanya. Apa harapan ibu terhadap anak-anak ibu di masa yang akan datang? Ibu Siti Masyara, apa harapan ibu untuk anak-anak ibu? Harapan saya ingin anak saya menjadi anak yang baik. Alhamdulillah, ya itu harus memang harus kita ini ya Bu ya, untuk menjadi anak yang baik itu harus menjadi harapan seorang ibu. Nah, kemudian untuk Ibu Suningsi, apa yang menjadi harapan ibu untuk anak-anak ibu di masa yang akan datang? Saya kepingin anak saya menjadi anak-anak yang sehat. Anak yang sehat, ya bagus sekali ya Bu ya, Bu Siti Masyaro dan Ibu Suningsi jawabannya. Untuk Ibu Erna, apa harapan ibu untuk anak-anak ibu di masa yang akan datang? Jadi dokter. Anaknya jadi dokter Bu, luar biasa, Masya Allah. Semoga itu menjadi doa dan bisa terwujud untuk di masa yang akan datang ya Bu ya. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya atas jawabannya. Untuk mengapresiasinya, mari kita tepuk mantap. Ya Bu ya, ingat tepuk mantap? Ingat ya? Ingat tepuk mantap kan? Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Iya, mantap semuanya jawaban-jawaban ibu di sini. Baik Bu, jadi ibu-ibu semuanya di sini sudah menjawab pertanyaan saya. Ada yang menginginkan anak yang menjadi anak yang sehat, kemudian anak yang baik, kemudian ada yang ingin jadi anaknya jadi dokter. Jadi mungkin dari ibu-ibu juga pengen anaknya menjadi anak yang berbakti, kemudian pintar, kemudian sukses di sekolah sehingga bisa mewujudkan cita-citanya di masa yang akan datang ya Bu ya. Baik. Nah Ibu, keinginan dan harapan setiap orang tua itu agar anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi dan cerdas itu dapat tercapai jika orang tua bisa memberikan perhatian sejak anak di dalam kandungan. Itu dari saya jelaskan di awal di
langkah selanjutnya nanti di memahami pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari usia kandungan sampai anak berumur berapa tahun, Bu? 2 tahun. Di situ nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara saya nanti, Bu ya, di langkah selanjutnya. Kemudian Bu akan menyimpulkan bahwa untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Faisal Rizky tentang itu, Bu, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Akan dikupas ataupun disampaikan langsung oleh Bapak Faisal Rizky. Nah, untuk pembukaannya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya telah menghadiri pertemuan peningkatan kemampuan keluarga kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga ibu bisa mempraktekkan apa yang akan disampaikan nanti di keluarga ibu di rumah. Bersedia, Bu, untuk mempraktekannya di rumah? Insya Allah. Insya Allah ya, sama saya juga akan mencoba mempraktekkan di rumah saya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.